Masih banyak energinya? Luar biasa. Thank you teman-teman sudah hadir dan ada alumni-alumni dari batch sebelumnya juga datang. Say hi, halo. Dan juga yang alumni yang nonton lewat Zoom juga. Halo, halo. So teman-teman, eh, kita sudah kehadiran tamu-tamu kita. Ada Mas Wahyu Aditya sudah hadir di sini dan insya Allah nanti segera bergabung. Pak Haidar Bagir juga sedang OTW, tapi nanti akan langsung gabung di sini. Kayaknya nggak perlu berpanjang lebar lagi. Sudah jam 7 kan? Langsung kita panggil aja deh tamu kita, Mas Wahyu Aditya. Please silakan. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Mas Irwan, gue duduknya agak geser gini gimana? Aman nggak? Aman. Nah, oke. So kalau gue memperkenalkan Mas Wahyu Aditya sebagai salah satu orang paling kreatif yang pernah saya temui, ya. Penulis iya, pendidik iya, punya akademi Hello Motion, punya SMA Hello Motion, SMA terkait dengan desain dan kreativitas, terus buku-buku karakternya seperti Fan Chan dan yang sudah mungkin sebagian besar teman-teman sudah pada tahu juga. Lalu dulu apa Mas Adit, Kementerian Desain Republik Indonesia, Kementerian Desain Republik Indonesia. Nah. Dan karya-karyanya sudah dinikmati bukan cuma di Indonesia, tadi di berbagai macam negara lain juga. So tanpa berpanjang lebar kayaknya kita mulai aja. Sekali lagi Mas Suri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Tebet ya, bener ya? Dari Tebet, warga Tebet saya. Dari Tebet meluangkan waktu untuk kesini malam-malam gini. Untuk berbagi sama kita, untuk sharing ilmu sama kita. Setiap kali gue ngobrol sama Mas Wadid selalu dapat ilmu. Nah, biar tambah beban sedikit gitu kan. Dan kali ini kan kita bicara soal ngobrolin hidup nih, Mas Wadid. Berat ini. Nah, berat ya, ngobrolin hidup dan revisi hidup bahkan gitu kan. Hidup, ya. Nah nanti mungkin sekalian gue mau memperkenalkan tamu kita yang satu lagi meskipun belum hadir, jadi biar nanti langsung nyambung gitu ya. Pak Haidar Bagir, founder dan CEO dari seluruh grup Mizan, ya, baik itu percetakan film, penerbitan, distribusi, dan nggak cuma sebagai pengusaha tapi juga sebagai filantropis juga. Kegiatan sosialnya udah nggak kehitung, bingung kadang ngitungnya. Dari yang terkait dengan mental health, terkait pendidik juga, punya sekolah Lazuardi juga, dan sebetulnya bareng sama Mas Wadid juga partneran di membangun sekolah Hello Motion juga. Kemudian penulis buku baik terkait tasawuf, terkait beliau juga mendalami salah satu, kalau boleh gue bilang salah satu di Indonesia pakar mengenai Rumi juga. Buku yang ditulis sudah 20 berapa buku, 20 sekian buku, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang dia inisiasi, gerakan Islam Cinta dan apalagi kayak banyak banget ya Mas Wirid ya. Kadang bingung, kadang yang tahu oh ini Pak Haidar juga yang menginisiasi, kadang bingung. Insya Allah beliau akan hadir bergabung sama kita. Tapi agar kita bisa langsung ngalir, langsung masuk, kita langsung ngobrol sama Mas Wadid dulu. Dan ini pertanyaan Mas Wadid yang kemarin saya tanyakan juga ke Mas Oki ketika di sini. Nah, bicara soal revisi hidup, gitu ya. Ada nggak sih atau momen yang momen tertentu atau momen-momen jika lebih dari satu di mana Mas Wadid ngerasa kayaknya gue perlu ngerevisi hidup gue deh, perlu do something with my life. Momen revisi hidup ya, waduh berat ya. Aslinya saya nih orangnya seniman abis ya, seniman abis. Jadi mungkin karena jiwa seniman saya dari kecil itu sudah menggelora, jadi buat saya
hidup yang saya jalani itu harus hanya tugasnya adalah menjawab kegelisahan saya lewat salah satunya lewat karya. Jadi itu cara saya menikmati hidup atau menjalani hidup. Jadi apapun yang saya merasa gelisah, saya coba untuk menjawab itu dengan sebuah jawabannya adalah lewat sebuah karya. Jadi tapi ternyata juga dengan bertambahnya usia, yang saya akhirnya bisa melihat ke belakang gitu ya, dari kacamata berkarya, yang mungkin di usia 20-an saya sangat idealis, sangat liar gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak, karya itu juga ikut berubah. Misalnya tadi sempat disinggung, saya pernah membuat sebuah proyek namanya Kementerian Desain Republik Indonesia Belum atau Tidak Sah. Itu adalah proyek yang saya kerjakan tahun 2006. Kerjaannya apa? Kerjaannya itu adalah menulis atau mengkritisi biasanya logo-logo pemerintah yang menurut saya nggak keren gitu. Jadi logo yang nggak keren itu saya rubah versi saya sendiri gitu. Misalnya logo Kota Malang yang kayak tua banget gitu, saya rubah jadi kekinian gitu, Pak Haidar. Ya. Jadi jadi itu kerjaan saya, mengkritisi, tapi tidak sekedar mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Dan ternyata itu banyak respon yang pembaca saya, ada banyak yang merespon, dan akhirnya itu menjadi sebuah bisnis juga. Akhirnya itu bisa ada satu momen itu mencapai 100 juta per bulan gitu, dari menjual desain-desain dalam bentuk produk t-shirt gitu. Terus juga pernah masa-masa muda saya, belum punya anak, saya suka membuat festival film. Festival film pendek itu namanya Hello Fest. Mungkin di momen itu kita salah satu yang terbesar waktu itu untuk yang cosplay sama film pendek. Itu bisa 2 hari 40.000 orang yang datang gitu. Ya itu semua dikerjakan dengan idealisme dan ya masa-masa muda yang penuh dengan energi. Tapi ketika saya punya anak, sekarang anak saya 3, itu juga mempengaruhi saya dalam berkarya. Yang akhirnya saya tinggalkan Kementerian Desain, saya hibernasikan Hello Fest. Saya akhirnya punya cara berekspresi baru lewat karakter namanya Van Cican. Van Cican itu karakter kelinci, rambut poni, inspirasi dari anak saya yang pertama. Karena anak saya pertama punya peliharaan kelinci, mati digigit kucing. Nah, saya abadikan itu dalam bentuk kartun gitu. Akhirnya saya berkarya lewat buku dongeng, lalu lewat bikin lagu. Bahkan saya nggak punya background musik, tapi saya bikin lagu untuk anak saya. Sekarang sudah ada 25 lagu yang ada di Spotify. Sekarang sudah juga diterbitkan sama Pak Haidar 55 judul buku, buku dongeng gitu ya. Sekarang sudah ditonton itu 1 miliar mata untuk Van Cican-nya. Ya. Ya jadi itu cara saya kalau ngomongin hidup ya. Jadi kegelisahan saya yang ada di hidup saya itu saya coba jawab lewat sebuah karya. Gitu.
Jadi apa yang membuat Mas Warid resah, terus gimana ya saya bisa menjawab keresahan ini dalam bentuk karya apa gitu. Jadi kayak mindsetnya kalau ada keresahan bisa jadi karya apa dari situ gitu ya berarti. Oke. Menarik non. Saya mungkin nanti nanya pertanyaannya paling satu dua pertanyaan aja karena agar teman-teman yang lain juga bisa dapat kesempatan untuk bertanya. Dan saya mau tanya pertanyaan yang sama ke Pak Haidar. Jadi gini Pak Haidar, sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Tepuk tangan juga dong buat Pak Haidar. Maaf saya telat karena harusnya kurang 5 nyampe situ. Tinggal 8 menit tiba-tiba mapnya berubah 19 menit atau sebagainya. Dan Pak Haidar tadi saya tanya sama, tadi kita udah perkenalkan Pak Haidar juga sebelum Pak Haidar datang ke sini. Dan tadi pertanyaan yang saya tanyakan ke Mas Warid adalah kaitan sama revisi hidup ini. Ada nggak momen-momen dalam hidup Pak Haidar, perjalanan hidup Pak Haidar sampai dengan saat ini, di mana kemudian membuat Pak Haidar mulai berpikir ada yang perlu saya revisi dalam hidup saya gitu. Kalau dibilang nggak ada sombong betul. Tapi lagi mikir apa? Saya nggak tahu ya, saya mungkin begini. Tadi saya sempat mikir di jalan gitu mengenai soal ini. Mudah-mudahan sambil ngomong nanti ketemu jawabannya. Tapi saya ini orangnya satu sangat optimistik, ya orangnya sangat optimistik dan entah kenapa saya yakin bahwa kalau kita berusaha dengan serius, dengan niat baik itu paling penting. Jangan pernah misalnya mau kerja sama orang terus kita ngitung-ngitung bagaimana caranya kita bisa dapat manfaat lebih besar dari orang lain. Kerja sama itu ya harus sama-sama dapat manfaat secara fair. Itu saya pertahankan bekerja sama dengan siapapun ya. Nah saya optimis, insya Allah tidak menyimpan niat buruk ya. Saya senang bekerja sama dengan orang. Bahkan kalaupun saya merasa bisa sendiri, saya tetap lebih senang kalau ada teman yang mau bekerja sama gitu ya. Tapi saya sangat optimis. Mungkin saya ini ada sedikit megalomannya, merasa bahwa saya bisa melakukan apa saja asal saya melakukannya itu dengan serius gitu ya. Itu satu. Ini kelihatan seperti saya seperti orang baik, padahal saya nggak pernah belajar jadi orang baik. Ya saya pikir ini normal saja yang saya sampaikan. Satu, saya ini optimis. Kedua, saya selalu mencari hal-hal baik, bahkan dari sesuatu atau kejadian atau cobaan atau kesulitan yang datang kepada saya. Saya selalu berusaha mencari hikmah dari apapun yang datang pada saya. Saya pernah diwawancara Mas Ali juga, kalau nggak salah saya sampaikan juga ini. Saya itu paling susah menjawab pertanyaan, Pak, apa suka duka Bapak di dalam mengembangkan apa yang Bapak kembangkan sekarang? Kalau sukanya saya bisa ngomong panjang, dukanya saya pikir apa ya dukanya itu. Nah setelah saya pikir-pikir itu bukan karena saya tidak pernah mengalami persoalan di dalam hidup saya atau di dalam bisnis saya, tapi karena saya selalu berpikir ya itu biasa aja gitu. Semua kehidupan tuh ya mesti begitu, bisnis mesti begitu. Misalnya begini, ketika saya memulai bisnis penerbitan Mizan itu dengan dana 45 juta rupiah, tapi sudah 40 tahun lalu. Kalau sekarang mungkin berapa ya? 200 juta atau 500 juta kira-kira ya. Itu susah itu. Zaman dulu itu kita bisa mengeluarkan cek mundur. Misalnya kita beli barang sekarang, dibayar 1 bulan lagi, kita tulis tanggal sekian, cek itu bisa dicairkan. Sekarang sudah nggak ada kayaknya itu. Nah itu sering sekali pada saat tanggal jatuh tempo istilahnya, jatuh tempo cek itu kita nggak punya duit. Jadi jungkir balik nanti batasnya jam 12, kalau tidak ceknya kosong, sebetulnya ceknya blok.
itu cungkir balik kita isi. Sekali, mungkin sekali 2 kali pernah blong. Kalau 3 kali masuk blacklist Bang. Tapi ingat saya kita nggak pernah sampai masuk blacklist. Dalam keadaan seperti itu misalnya kita ditipu orang. Orang yang beli barang sedikit bayar, pesan banyak, kita senang, kita kirim nggak dibayar. Pernah juga dalam keadaan kesulitan seperti itu, bagian keuangan kami palsu cek itu. Sehingga pada saat itu bayangkan ya, modalnya bisnis kami itu 45 juta, bagian keuangan itu mungkin 2 tahun setelah berdirinya perusahaan atau 3 tahun, itu bikin memalsukan tanda tangan cek 125 juta. Jadi kira-kira hampir 3 kali dari modalnya Mizan. Tapi saya nggak ingat saya bersedih pada waktu itu. Ya pasti saya kerepotan. Tapi entah kenapa itu tepatnya mungkin Mas Wadid ini orang Malang. Jadi tahu di sini kalau ada orang Jawa Tengah atau Jawa Timur itu mungkin tahu. Tepatnya mungkin bukan optimis ya, ndablek. Tahu ya ndablek ya. Nah tepatnya saya ndablek dan ndablek itu perlu. Ya sudahlah masa iya. Saya punya keluarga, saya punya banyak teman, saya didukung oleh orang-orang yang akan siap mendukung saya, jadi saya jalan saja gitu. Nah persoalan lain ya soal revisi hidup itu, ini belum ketemu ini, pernah mikir melakukan revisi atau enggak, ngomong dulu siapa tahu nanti ketemu. Saya merasa juga perjalanan saya itu lagi-lagi karena saya ini ndablek dan saya ini bersyukur kemudian berusaha mencari hikmah dalam setiap masalah yang saya hadapi ya. Itu saya merasa kehidupan saya lancar-lancar saja padahal dia enggak selancar itu. Memang saya kemudian misalnya sekolah di Amerika dan 2 tahun waktu itu saya dapat beasiswa Fulbright. Saya mendaftar di beberapa universitas, keterima di beberapa universitas, salah satunya di Harvard University. Saya bilang ke Fulbright, saya mau masuk Harvard, nggak cukup beasiswanya. Oh saya nggak mau kalau nggak ke Harvard, saya keterima di Virginia University, terus mana gitu saya lupa. Akhirnya disetujui oleh oleh Fulbright, tapi stipend saya tinggal $1.000, hanya cukup untuk bayar apartemen. Sementara saya nggak mungkin pergi ke Amerika nggak sama keluarga saya. Jadi saya nekat aja, saya cari apartemen sebelum berangkat, bayarnya apartemen itu semua stipend saya, uang yang dikasih Fulbright kepada saya itu habis untuk bayar apartemen. Saya tinggal di on campus apartment. Nah tapi ya saya nekat aja, tiba-tiba 2-3 hari sebelum berangkat ada orang datang. Dengar saya mau ke Amerika, ada sebuah majalah bisnis baru dibuka, Pak Haidar mau nggak jadi koresponden majalah bisnis ini? Mau dong. Nah, dari situlah saya kemudian dapat dapat tambahan untuk mendukung nafkah keluarga. Saya waktu itu bawa istri dan 2 anak. Ya. Sampai di sana kadang-kadang nggak punya duit. Akhirnya aplikasi kredit card, 2 kredit card, pokoknya ngutang dulu. Ada saja tapi alhamdulillah sampai pulang nggak punya uang buat beli tiket, tapi honor saya menulis belum dibayar, ditukar sama tiket Garuda. Saya masih ingat itu. Ya ada sih bantuan dari orang tua. Kadang-kadang belakangan saya baru tahu istri saya minta dari orang tuanya untuk bantu. Nah jadi kalau yang dimaksud dengan revisi hidup, nah ini mulai dapat ide ini sekarang. Soalnya jangan sampai judul acaranya revisi hidup, saya nggak bisa ngasih, saya merevisi hidup saya apa. Nah mungkin ini sekarang baru dapat revisi hidupnya itu. Saya selalu mengevaluasi perjalanan hidup saya itu selalu ya. Saya selalu belajar, saya ini misalnya orangnya dorongan untuk egoisnya besar. Ya. Dorongan untuk egois besar. Nah, itu saya selalu berusaha
memperbaiki diri dan menghilangkan egoisme itu, ya. Bahkan sekarang ini saya bikin gerakan Islam Cinta, bikin Compassionate Action Indonesia, ya, punya sebuah yayasan yang mengurusi orang-orang duafa. Tapi saya nggak bisa 100% hilang dari egoisme saya itu nggak bisa 100% hilang. Jadi saya selalu berusaha mengubah diri terus, ya. Dalam semua hal. Kalau ini disebut revisi hidup, maka saya nggak pernah tidak merevisi hidup saya, ya. Dalam misalnya cara saya bergaul sama istri saya. Meskipun saya belajar terus 44 tahun saya sekarang sudah menikah, ya. Alhamdulillah istri saya sangat baik, lebih baik dari saya lah yang pasti. Jadi kalau ada laki-laki suka cerita lucu-lucu, suami suka cerita lucu-lucu tentang istrinya, ya saya ikut ketawa, tapi setelah itu saya bilang, kita ini bikin cerita-cerita lucu soal istri yang ngeselin atau apa, padahal suami-suami itu 10 kali lebih ngeselin dari istrinya. Saya bilang. Nah jadi saya belajar terus gitu ya urusan itu. Jadi orang tua ya nggak pernah berhenti. Terus kalau itu yang disebut revisi ya, revise itu kan artinya bukan membongkar atau membangun dari awal. Revise itu artinya memperbaiki. Kalau itu saya nggak pernah berhenti. Cara berhadapan dengan istri saya nggak pernah berhenti. Selalu merenung, mencari kesalahan saya di mana. Kalaupun ada kekurangan istri saya, mungkin kekurangan itu tidak akan jadi sesuatu yang menimbulkan pertengkaran. Kalau saya meresponnya dengan betul, misalnya menjadi orang tua, lebih lagi. Saya menjadi orang tua itu betul-betul belajar dan melakukan kesalahan. Untungnya kesalahan itu masih bisa saya koreksi. Bayangkan kalau kesalahan itu nggak bisa saya koreksi. Dalam berbisnis apalagi, ya selalu belajar. Sampai sekarang itu saya nggak pernah berhenti belajar. Ya sekarang sudah ada Mas Ali ini yang jauh lebih paham tentang pendekatan bisnis misalnya atau pendekatan SDM atau marketing. Tapi saya selalu belajar terus. Begitu anak-anak SMP mulai ngomong skibidi, saya tahu, apa itu. Ternyata itu enggak ada artinya. Tapi selalu ada konteksnya untuk mengatakan itu. Saya selalu belajar. Jadi kalau paling tidak biar sesuai dengan judul acara ini, apakah ada momen-momen di mana saya merasa perlu merevisi hidup? Saya menjawabnya dengan mengatakan setiap saat saya selalu berusaha merevisi hidup saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena waktu kita terbatas, jadi saya mau langsung lempar, bukan baru bilangnya udah angkat langsung. Sebentar, ini ada minum buat Pak Haidar? Ada. Ini Mas Warid juga. Minum sama makan, makanan kecil. Itu nanti makan yang tapi yang lain dong. Mas Warid sebentar, turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Aduh, ngeblank. Mudah-mudahan nggak salah lihat. Mesin, silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Meisin. Sebenarnya terima kasih untuk sharing dari Mas siapa tadi? Mas Adit sama Pak Haidar. Mungkin untuk pertanyaan saya buat Pak Haidar. Jadi gini, saya merasa sedikit relate dengan tadi Pak Haidar kan merasa kalau dukanya kayaknya nggak ada deh karena aku merasa biasa-biasa aja gitu. Nah, saya merasakan itu ketika saya kan sering ada teman-teman yang cerita tentang masalah-masalah mereka gitu. Dan di situ, mereka punya masalah yang lumayan berat ya gitu. Karena dari sudut pandang mereka kan itu adalah hal yang berat gitu. Nah, selama ini saya merasa kalau kok kayaknya aku belum pernah deh merasakan atau ada di posisi yang masalahku berat banget nih gitu. Nah, mungkin dari situ aku bisa berpikir positif, berarti aku bisa melalui itu. Tapi justru muncul ketakutan di mana apakah nanti di masa depan aku justru akan mendapatkan masalah yang
berat banget gitu, karena selama ini aku bisa menyelesaikan itu, tapi malah muncul ketakutan, kayaknya kalau aku belum, jadi pikiranku kalau belum pernah ada di titik yang terendah atau paling susah dalam hidup itu, kayaknya aku nanti akan merasakan itu deh gitu. Itu bagaimana sih mengelola agar kita nggak berpikir seperti itu? Terima kasih. Langsung jawab, pendek-pendek ya. Itu saya rasakan juga. Itu saya rasakan juga. Kadang saya berpikir meskipun hidup saya ini bukan tanpa cobaan, ya. Saya punya dalam hidup ini ada juga cobaan yang cukup besar. Saya ceritakan saja, saya punya anak special needs. Punya anak special needs itu ya seumur hidup kita akan terikat dengan anak special needs itu. Dan tidak mudah itu, repot. Banyak kerepotan dari situ. Tapi saya nggak mau beri kesan bahwa saya ini orang tua yang baik terhadap anak special needs saya. Banyak kekurangan saya kalau istri saya pasti lebih baik dari saya. Banyak kekurangan saya pasti di dalam dealing with my special needs daughter gitu ya. Tapi saya selalu saya selalu berpikir mungkin ini tempat saya berbuat baik gitu. Satu hal lagi mungkin yang saya sampaikan ya, ini mungkin bukan sesuatu yang ideal. Saya itu sering merasa saya ini punya banyak kekurangan gitu. Orang lain aja yang melihat saya ini kelihatannya banyak kebaikan, tapi saya ngomong ini sama sekali nggak basa-basi loh, apa adanya saya sampaikan. Saya merasa saya ini punya banyak kekurangan, mungkin karena saya merasa saya ini egois gitu kan. Nah sehingga ketika saya punya anak special needs ini, ya saya pikir mungkin ini bisa jadi tabungan kebaikan saya. Dan Tuhan selalu punya cara untuk memberi kita celengan untuk kita memberikan kita menabung gitu ya kebaikan. Dan saya ini juga mungkin karena double dan optimis itu, saya ini punya keyakinan begini, kenyataan bahwa saya punya anak special needs itu persoalan itu hanya ada pada saya dan istri saya dan keluarga saya. Tapi anak saya yang punya special needs itu meskipun dia hidupnya punya handicap, itu dia diasuh sama penciptanya dengan baik lah. Jadi saya nggak perlu terlalu bersedih kalau misalnya ngelihat dia seperti depres atau apa gitu ya. Ada kan, tentu kita kasihan, tapi kalau kita percaya ada Tuhan, masa iya Tuhan nggak ngurusin anak saya. Jadi saya suka ngelihat anak saya itu tampak begitu hanya di depan saya, sementara keadaan dia seperti apa itu Tuhan yang tahu, Tuhan yang ngurus gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana saya merespon itu gitu. Nah jadi meskipun kadang saya juga nggak bisa menahan emosi, ya kalau dia kadang mukul-mukul kepalanya sendiri misalnya, itu saya nggak tahan betul-betul ngelihat dia itu, tapi saya belajar betul untuk untuk masih tetap bisa mengendalikan diri. Jadi ya sudah kalau gitu, ya ini cobaan yang sekaligus menjadi celengan kebaikan kita gitulah, ya. Ya jadi ya kita hadapi saja dengan, kan sabar sama syukur itu kan sebetulnya dua sisi dari mata uang yang sama. Sebelah sini syukur, sebelah sini sabar gitu ya. Kalau kita bisa sabar berarti kita bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur kalau kita bersabar. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau mau dibilang di mana revisi hidupnya? Revisi hidup saya itu bersifat kontinu. Jadi saya mungkin kalau ingat nanti saya sampaikan, nggak ada masa-masa di mana terjadi pembelokan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi kalau dilihat
itu kalau jalan itu kan ada yang gini belok kanan secara apa namanya? Secara apa itu namanya? Kehilangan kata mendadak gitulah. Apa namanya? Apa? Drastis atau apalah belok. Tapi ada juga yang jalanan begini. Ya kan? Nah, saya itu kalau disebut itu apa namanya kalau dalam matematik incremental ya. Kan bukan. Jadi gini itu beloknya selalu segitiganya kecil-kecil gitu. Jadi bukan gini, tapi gini. Nah, jadi kalau mau dikaitkan dengan revisi hidup, saya itu melakukan revisi hidup secara kontinu. Hampir-hampir tidak ada saat di mana saya tidak melakukan revisi hidup. Karena bagi saya kalau kita tidak selalu melakukan revisi hidup kita, ya kita tidak tumbuh. Nah, tinggal ada yang merevisinya secara agak drastis, ada yang drastis. Kalau saya secara kontinu, jadi kalau menghadapi anak saya yang special needs, saya keliru ya saya betulin. Oh keliru lagi, saya betulin lagi. Keliru, saya betulin lagi. Tapi saya ada perasaan itu. Kok betapapun saya menghadapi kesulitan, cobaan dan lain sebagainya, kok hidup saya kayaknya ya jalan lancar saja. Saya takut juga kalau terjadi itu dan pernah terjadi dalam hidup saya. Saya punya anak pertama, anak itu dianggap cakep gitulah sama orang-orang gitu anaknya. Tiba-tiba waktu kelas 2 SMA, istri saya pendidik, guru, saya kerja, anak saya punya sepeda tapi sepedanya sepeda anak-anak yang nggak pernah dipakai kecuali dekat-dekat rumah. Sekali itu diajak temannya ke sekolahnya. Sehingga pas pulang tuh jalannya turun, ceritanya ngeri lah. Dia jatuh dan sempat entah gimana kejadiannya, pokoknya ditemukan di bawah ban truk anak saya itu. Jadi ininya melesak sampai berapa mili, matanya masuk ke dalam gitu, selaput otaknya tersobek, tangannya itu diduga tendonnya putus. Kalau tendonnya putus ya berarti lumpuh. Ada 3, satu ininya melesak, diduga matanya yang satu nggak bisa ngelihat, terus selaput otaknya terbuka, cairan otaknya keluar, sama tangannya begitu. Itu saya waktu itu berpikir, ini yang saya takutkan, bahwa tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan saya waktu kejadian anak saya itu, saya bilang sama istri saya sudah bayangkan tidak tepat bentuknya adalah anak saya ketabrak, tapi akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi terus saya berpikir, dableknya saya itu keluar lagi. Ini anak saya ini kata orang cakep. Ya ternyata setelah besar ya cakep biasa lah. Lebih cakep Mas Wadid. Tapi terus saya berpikir, ini anak saya kalau besar dalam keadaan cakep mungkin dia akan sombong. Nah jadi dikasihlah sesuatu. Jadi anak saya itu di sini ada bekas jadi matanya itu alhamdulillah akhirnya ini dokter matanya bilang sama tegang, ini kemungkinan udah nggak bisa ngelihat. Saya berapa hari itu belajar hidup dengan satu mata itu seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah lihat, urat tendonnya tidak putus, ininya dijahit dan ininya dikasih silikon. Anak saya itu sampai cukup lama pakai topi karena dia agak minder dengan lukanya itu. Alhamdulillah sekarang sudah aktif seperti biasa, nggak ada masalah. Tapi gitu. Saya sudah gitu masih ndablek juga. Ini ada hikmahnya buat saya. Ya, pasti ada hikmah buat anak ini gitu misalnya. Ya, jadi kesimpulannya terhadap jawaban itu mau pendek tapi panjang juga. Itu ya sudahlah. Sebutlah ndablek, tapi kalau mau dipakai bahasa yang agak lebih baik, mungkin ya hidup itu harus selalu direvisi supaya menjadi lebih baik. Tapi ketika hidup itu belum menjadi lebih baik, ya kita bersabar sama kita bersyukur. Jadi karena kalau kita nggak punya kesabaran dan rasa syukur, kita akan kalut di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa sabar dan bersyukur, kita tenang, kita terus bisa memperbaiki hidup kita, makin lama makin baik. Dan nggak pernah revisi hidup itu selesai.
kecuali kalau kita sudah makan tanah, masuk kubur maksudnya. Oke, sebentar. Nih biar kita ganti-gantian. Yang pertanyaan untuk Mas Wadid, silakan angkat tangan. Bentar. Ternyata sayangnya banyak. Turun sekali lagi, Mas Iwan boleh bantuin nggak? Ya, Mas Iwan, oke. Tunggu dulu, turun dulu tangannya. Tangannya turun dulu. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, ya, ayo silakan. Silakan. Ya, Mike. Ya. Pertanyaan saya sebelumnya, selamat malam Mas Wadid, nama saya Aya. Pertanyaan saya adalah di dunia kreatif itu kan kita sering terdorong untuk mencoba banyak hal untuk demi bertahan gitu kan. Nah tapi seringnya itu membuat kita jadi kehilangan arah gitu. Nah terus sebagai kreator yang ingin tetap memberikan dampak, bagaimana Mas Wadid menjaga semangat dan arah berkarya di dunia yang serba cepat ini? Gitu. Terima kasih. Mana jawabnya ya? Aduh. Iya. Gini. Jadi kalau berkarya itu yang saya ketahui itu cuma ada dua arah, dua jalan. Jalan pertama itu yang sifatnya adalah layanan atau service. Jadi kita ya berkarya tapi lebih ke melayani permintaan klien atau orang gitu ya. Yang kedua adalah kalau istilah kekiniannya adalah IP development. Jadi kita berkarya dari ide kita coba develop, tapi belum tentu itu akan berhasil juga. Nah, jadi pertama kamu pilih dulu mau yang arah mana, mau yang service atau yang IP development. Dua-duanya punya tantangan yang berbeda, punya ya challenge yang berbeda. Tadi challenge-nya kalau yang service mungkin kamu akan bertemu atau berkompetisi dengan kreator lain, paling mudah adalah dari masalah harga biasanya. Kamu harus berkompetisi di situ. Tapi kalau IP development itu seperti kamu harus investasi dulu di awal. Yang nama investasi ya kadang-kadang nggak melulu berhasil. Jadi itu dulu langkah pertama yang harus kamu pilih. Pilih yang mana dulu. Nah berikutnya saya selalu menganalogikan itu kayak ada lagu judulnya Lentera Jiwa gitu ya, Lentera Jiwa. Jadi nggak bisa. itu lagunya Mas Nugi itu, Mas Nugi. Itu 10 tahun yang lalu dia bikin lagu itu. Nggak tahu ya, oh nggak tahu, waduh. Kelab, nggak tahu juga nih. Nugi itu bandnya apa tuh? Ada bandnya dia yang baru. Papa nggak pulang malam ini tuh. Nah, ya itu drummernya. Nah, dia itu dulu sangat terkenal dengan rocknya. Nah, dia bikin single judulnya. Nah, Lentera Jiwa buat saya adalah jadi masa depan itu gelap, ya. Buat masa depan itu gelap. Yang hanya bisa kita lakukan adalah ketika kita berjalan ke depan itu kita punya bekal lampu yang lebih terang dari sebelumnya. Jadi ketika kita berjalan di depan ada jurang, minimal kita bisa ya. Nah, bagaimana cara menerangi jiwanya?
dengan memperbanyak keterampilan baru, dengan memperbanyak pengetahuan baru, dengan memperbanyak skill baru. Itu yang bisa menyelamatkan perjalanan kamu dengan lampu yang lebih terang. Kira-kira itu. Itu kalau biar buat selingan, cari lagunya nanti ya ada gitu. Dan Bawa lagu biasanya. Malam ini karena mikir lama soal revisi hidup jadi bawa. dan di video klipnya pun juga ada Mas Wadid kan? Ya kan? Saya ingat itu video klip itu logo. Oke. Sebentar. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Tar dulu nih ada yang belum 3 udah naik, bingung gue. 1, 2, 3. Jundi kayaknya. Ya, nah kayak Jundi dulu. Hah? Ya, Oke, silakan. cek. Oke, thank you Bang. Ini satu pertanyaan, cuman harapannya bisa dijawab sama dua pemateri karena pertanyaannya cukup general dan bisa dijawab berdasarkan backgroundnya masing-masing. Bang Radit dari graphic design. Oh, Wadid ya? Wadid. Sorry, Mas Wadid dari graphic design, sedangkan Pak Haidar dari penulis Direktur Mizan. Oke, pertanyaannya adalah kan tadi udah cerita sedikit soal pengalaman revisi ya. Pertanyaanku kan tadi Pak Haidar juga sempat mention revisi hidup itu sampai mati gitu. Jadi nggak sampai meninggal maksudnya. Jadi nggak 1, 2 tapi terus-terusan terulang kembali gitu. Nah, coba ceritakan, tolong ceritakan, coba ceritakan. Kasar banget kayaknya. Tolong ceritakan. Tolong ceritakan momen revisi hidup di kehidupan pemateri yang paling berdampak dan kira-kira yang direvisi itu apa? Value yang didapat baru, value yang baru didapat. Misalnya hari ini yang kita yakin adalah value A gitu. Besok kita dapat value baru terus revisi gitu. Atau kita back to our root gitu. Balik ke dalam root kita. Misalnya nih kita bawa konteks agama ya, sorry. Jadi misalnya kita Islam. Kita ngerasa oh kita udah jauh dari Islam. Kita balik ke revisinya tuh balik ke awal. Apakah seperti itu atau revisinya dapat value baru? Seperti itu. Terima kasih. Nggak tahu apakah ini sepenuhnya relevan dengan pertanyaannya. Tapi saya ini, paling tidak kalaupun nggak relevan jawabannya tetap ada manfaatnya saya kira. Saya ini anak yang minder sebelumnya ya, waktu kecil. Nggak tahu kenapa, padahal saya ini juara kelas terus ya. Ya waktu itu paling juara kelas aja lah prestasinya. Saya ini minder tapi entah kenapa. Penampilan ya wajah lumayan lah. Ya. Enggak seharusnya saya minder. Sekarang udah tua ya enggak lumayan. Kalau ada waktu saya tunjukin foto saya waktu muda. Mau saya tunjukin? Pak, pokoknya kalau nanti sempat saya tunjukin, Dilan lewat. Nah tapi entah kenapa saya itu minder juara kelas. Saya dari keluarga yang cukup dihormati karena ayah saya itu ketua yayasan sekolah gitu di kota saya. Tapi saya minder. Nah saya menyadari itu dan kemudian berusaha untuk mengatasi minder itu. Bahkan mungkin yang di sini nggak sepenuhnya percaya. Sampai detik ini saya itu masih mempunyai rasa minder. Saya ingat waktu saya kelas 2 SMP, saya dipilih menjadi namanya kalau sekarang OSIS, ketua OSIS. Kebetulan sekolah saya itu sekolah laki-laki perempuan dipisah sekolahnya. Kemudian waktu itu OSIS-nya itu SMP laki-laki, SMP perempuan, SMA perempuan. Saya ketua OSIS-nya. Saya ingat waktu saya pertama memberi sambutan setelah terpilih jadi ketua
semacam OSIS, lu namanya saya lupa. Itu kalau keringat saya ditampung, itu tidak cukup 1 ember untuk menampung keringat saya waktu bicara itu. Akhirnya saya masuk SMA, mulai dengan minder. Tapi akhirnya saya berusaha dengan berbagai macam cara, saya menjadi ketua kelas dan lain sebagainya. Masuk ITB, lebih minder lagi. Saya dari sebuah kota kecil, dari sebuah kampung kecil di Solo, saya masuk jurusan teknik industri ITB. Teknik industri ITB itu dulu, pokoknya rata-rata mahasiswanya paling kaya lah. Kalau lihat mahasiswa ITB itu kan STM level universitas. STM tahu nggak? Sekolah teknik menengah. Dulu suka berantem, suka itulah. Nah ITB itu STM level perguruan tinggi. Nah yang paling borju itu teknik industri ITB. Jadi saya ketemu anak-anak Jakarta bawa mobil dengan pengalaman yang jauh lebih luas dari saya, minder juga saya. Oh enggak, sebelum itu saya ikut unit aktivitas marching band. Itu anak-anak, sebagian besar anak-anak berduit lah yang ikut marching band. Saya yang milih itu karena saya memang sudah ikut drum band sejak SMP, SMA. Saya ikut drum band, waktu pilih unit aktivitas, saya pilih marching band. Nah itu di tengah peserta yang rata-rata anak dari keluarga kaya dan banyak di antara mereka itu dari Jakarta, dari Bandung. Sementara saya minder dari sebuah kampung di Solo gitu ya, ketika masuk ITB. Itu saya ingat kita main di PON, salah satu pekan olahraga nasional. Begitu bagus permainan kita sehingga headline-nya Kompas hari itu adalah marching band kita. Kompas itu headline pembukaan PON dihadiri Pak Harto dan Butin. Headline-nya itu marching band kita. Setelah itu kita senang-senang, kemudian kayak talent show. Saya memaksakan diri ngelawak. Sudah minder, nggak lucu lagi lawakan saya. Bayangkan, ya, tapi saya melakukan itu dengan sengaja gitu. Ya, paling tidak setelah itu saya tahu, oh ternyata malu karena ngelawak nggak lucu itu cuma segini, ya kan? Harus berani nyoba. Masuk ITB juga begitu. Masuk teknik industri saya minder juga. Tapi kemudian saya dipilih menjadi ketua angkatan. Terus begitu, ya. Nggak pernah berhenti saya itu belajar untuk mengatasi rasa minder saya itu. Sampai saya akhirnya menulis. Sejak mahasiswa tulisan saya itu sudah dimuat tapi di koran lokal namanya Pikiran Rakyat. Koran besar di Jawa Barat. Nah, dan saya menulis itu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Sampai akhirnya dimuat di Kompas. Umur saya mungkin masih 25-26 tahun. Tulisan saya mulai dimuat di Kompas. Seingat saya belum 30 tahun juga tulisan pertama saya dimuat di majalah Tempo. Sejak itu saya nulis. Dan itu saya lakukan untuk memberi saya bekal agar saya bisa mengatasi rasa minder saya itu. Ya. Nah, jadi saya nggak tahu relevan nggak jawaban ini terhadap pertanyaan itu. Mungkin kalau mau ditanya kembali ke root, yaitu kembali ke root. Manusia itu kan harusnya sama aja. Bahwa saya minder itu adalah penyimpangan dari sebetulnya sebuah fakta kemanusiaan. Kenapa orang kok harus minder? Apalagi saya nggak punya cukup alasan waktu itu untuk minder, kecuali bahwa dulu saya naik motor butut yang sadelnya sudah karatan sehingga bisa dilepas-lepas. Sadelnya itu lepas. Jadi kalau saya main sama teman saya pulang motor saya nggak ada sadelnya. Sadelnya disembunyiin gitu misalnya. Tapi hal-hal begitu. Nah jadi kalau itu bisa disebut sebagai revisi hidup, itu salah satu revisi hidup terbesar yang saya lakukan dan sampai sekarang saya masih mengalami. Misalnya Pak, saya ini juara English competition nasional yang diselenggarakan di ITB. Dulu ada di TV itu kan cuma ada TVRI. Nah, saya itu sampai diundang oleh, dulu ada acara pelajaran bahasa Inggris di TVRI namanya Arif Rahman Hakim, masih ada yang pendiri lab school itu. Nah, dia dulu pengasuh acara bahasa Inggris di TV English apa gitu ya.
Nah saya ikut menang meskipun juara 3. Yang juara 1, 2 itu semua orang yang tinggal di luar negeri. Saya juara 3. Juara 3 diundang ke televisi itu, itu saya masih minder. Menjawab pertanyaan host di TV itu saya masih minder. Padahal bahasa Inggris saya bagus. Saya kemudian tes TOEFL saya itu, terakhir saya tes TOEFL itu, dulu itu masih pakai skor yang 665 apa berapa? Saya itu 650, jadi sekarang berapa kira-kira? Kalau sekarang skornya apa ya TOEFL itu? Bayangin 650 dari 655. Tapi saya masih minder kalau ngomong bahasa Inggris. Jadi saya harus meyakinkan diri saya, bahasa Inggris saya itu bagus, kenapa saya minder? Nah sisa-sisa minder itu masih ada. Artinya ya saya masih punya PR untuk terus merevisi hidup saya sehubungan dengan kepemilikan sikap minder yang mengganggu di dalam kehidupan saya itu. Mungkin tidak relevan tapi saya yakin ada manfaatnya. Silakan. Silakan Mas Wadid. Baik, kalau ditanya momen apa yang membuat saya sampai saat ini, pertama kita satu benang merah dulu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah urusannya untuk bertahan hidup. Kita hidup itu untuk bertahan hidup. Jadi ya kita ya menjalankan hidup, menjalani hidup sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau menjawab tentang momen-momen apa saja, itu kan berarti hubungannya dengan memori. Memori itu sebetulnya cuma ada 3 yang mempengaruhi memori. Pertama adalah tempat, lalu kedua adalah emosi, ketiga adalah narasi. Nah, untuk saya bisa ke sini, itu seperti kita melalui tipping point istilahnya, apa kayak titik didih atau sesuatu hal kecil yang berdampak besar. Jadi saya sudah mengalami banyak tipping point itu. Misalnya mulai dari waktu kelas, saya ingat lokasinya di Senaputra, itu tempat kolam renang di Malang. Itu kelas 1. Memori saya di situ saya ingat saya mengikuti lomba lukis pertama kalinya di kelas 1 SD. Saya ajak tetangga saya taruhan sama tetangga saya. Kalau aku juara 1, kamu harus kasih aku mobil-mobilan. Dan ternyata saya juara 1 di situ, lomba lukis pertama kali yang saya ikuti, dan saya mendapatkan mobil itu. Dan itu yang membuat emosi saya, emosi positif, dan ya narasinya adalah saya menang lomba lukis. Yang kedua adalah momen di mana saya itu berada di keluarga, ayah saya dokter, saudara-saudara saya semua dokter, sampai buyut pun dokter. Jadi kalau di Malang, di kota Malang itu kalau dokter, anaknya harus jadi dokter. Nah itu adalah momen di mana saya menjadi beban, itu membebani saya gitu ya. Nah apa yang saya lakukan tadi, intinya adalah bertahan hidup tadi ya, aku harus survive. Jadi saya harus meyakinkan orang tua saya, karena kalau saya itu nggak suka kedokteran gitu. Karena saya takut darah waktu itu, sampai sekarang. Takut darah sama takut disuntik. Nah jadi yang saya lakukan adalah meyakinkan orang tua saya dengan prestasi. Jadi saya setiap minggu itu, karena tadi saya sudah punya memori yang baik, saya bisa menang lomba lukis. Jadi setiap minggu saya itu bukan disuruh orang tua saya ikut lomba, tapi saya pingin sendiri. Saya naik becak sendiri setiap hari Minggu buat memastikan saya menang lomba.
hanya untuk memastikan, meyakinkan orang tua saya nggak mau sekolah dokter gitu. Masa SMA juga memori yang masih saya ingat. Saya minoritas di SMA saya. Saya kaum yang duduknya paling belakang, teman tidak fokus ke papan tulis, fokusnya ke buku tulis saya. Saya isi dengan gambar. Itu sudah saya lakukan sejak SD ya. Jadi saya SD itu kenapa saya mau berangkat sekolah pagi-pagi naik mikrolet? Ya karena saya sudah ditungguin oleh teman-teman saya. Teman-teman saya itu mau membaca komik terbaru saya. Gitu. Dan itu berlanjut sampai SMA. Yang saya lakukan adalah menghibur teman-teman saya. Kenapa saya bisa survive di sekolah? Ya karena saya punya masa, saya punya pembaca yang menunggu saya gitu. Sampai saya ada momen di mana mungkin saya sampai sekarang ya satu-satunya prestasi yang membanggakan di nasional mungkin ya. Satu-satunya murid SMA yang di belakang meja guru itu ada gambar alien 1:1, itu cuma saya. Saya sekolahnya itu di SMA negeri yang mungkin sampai sekarang nggak boleh ya, ada peraturan murid boleh mendekorasi semaunya dia. Tapi kecuali saya itu boleh. Karena dulu saya, ya karena waktu itu saya merevisi cita-cita saya. Jadi waktu SMA, semua teman-teman saya cita-citanya adalah masuk 10 besar. Tapi saya tahu saya akademiknya biasa saja. Jadi saya rubah mimpi saya atau cita-cita saya. Cita-citanya saya rubah menjadi saya ingin SMA saya SMA terkeren Semalang. Dengan mindset itu, ya sudah saya akhirnya saya mengajukan proposal mendesain ulang baju olahraga SMA saya. Sampai dicetak 1000 kaos waktu itu. Wah, saya bangga. Jadi setiap tahun tuh baju olahraga, baju sepak bola, baju ofisial itu semua lewat saya. Saya desain setiap tahun. Pensi, semua logo saya buat. Sampai kop surat SMA resmi itu saya yang buat. Jadi kerjaan saya ya membuat SMA 3 Malang tuh sekeren di Kota Malang. Nah itu yang akhirnya meyakinkan orang tua saya, oh ya memang benar ini anak ini nggak suka kedokteran gitu. Dan di masa-masa kuliah saya itu adalah masa-masa yang saya nggak kerasa seperti sekolah kayak masa SMA. Saya jalani dengan senang hati karena saya bertemu dengan banyak orang yang dengan minat yang sama. Waktu itu saya kuliahnya di Australia dan waktu itu masih Krismon ya. Krismon berarti saya harus cari kos-kosan itu 1 jam dari kampus. Jadi saya nggak punya komputer. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya sampai di kampus tuh sampai kampusnya tutup. Karena saya nggak punya komputer. Nah, tapi itu saya jalani dengan senang hati. Sampai saya itu nggak ngeh kalau saya itu waktu itu habis kuliah selesai, saya pulang karena nggak punya duit. Saya pulang, waktu itu dekannya itu kaget gitu. Kenapa pulang gitu? Saya nggak mau bayar baju wisuda karena harus bayar lagi. Ternyata saya mendapatkan penghargaan best student di sana. Dan akhirnya saya dibikinkan seremoni kecil-kecilan karena sudah terlanjur pulang gitu, mau pulang. Jadi sampai prestasi hal seperti itu saya pikirkan gitu ya. Karena saya senang menjalaninya. Ya intinya tipping point yang saya lakukan itu selalu ada tipping point
untuk hal-hal besar yang kemudian saya bisa hadapi. Jadi ya kalau saya sih ngelihatnya itu semuanya adalah dengan lentera jiwa yang kita terus terangi tadi, dan ya karena kebetulan aja sih. Menurut saya kebetulan itu adalah pilar evolusi. Nah. Thank you Mas Wadid, Pak Haidar. Oke, masih ada waktu, kita cukup. Aduh, bentar ya, dan tunggu dulu, masih banyak dari sini. 1, 2, baru 2. Tunggu dulu, 1, 2, 3. Mudah-mudahan nggak salah, Syifa deh. Nggak, Syifa, ya, Syifa. Ya. Oke, silakan. Sebenarnya makasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, mungkin dikhususin buat Kak Wadi aja boleh. Sebenarnya tadi pengennya nanya ke Pak Haidar pertanyaan sebelumnya, tapi ganti. Saya punya pertanyaan yang lebih penasaran ke Kak Wadi nih setelah dapat jawaban yang tadi gitu. Kan kayak ya. Ya, silakan. Oke, kan tadi Kak Wadi bilang Kak Wadi itu udah tahu tuh apa yang kakak suka dari mulai SD bahkan. Kakak udah tahu kakak suka lukis, kakak kerjain, kakak kayak udah tahu apa yang kakak pengen terus kakak kerjain, kakak kejar itu. Ada nggak momen dimana kakak ngeraguin kemampuan kakak gitu? Pas di momen itu kayak emang bener nih ngelukis bakat aku, kayaknya aku buruk di sini gitu. Padahal kakak awalnya ahli banget di situ, tapi ada nggak momen yang buat kakak mikir gitu? Nah terus gimana cara kakak ngebalikin itu sehingga kakak percaya diri lagi kok emang itu bakat kakak, itu emang kemampuan kakak gitu. Terima kasih. Iya. Sampai sekarang tuh saya merasa kadang-kadang bener nggak sih saya ini bisa. Saya rajin ikut waktu saya rajin ikut lomba lukis. Sampai saya ada momen di mana ketika ada satu pesaing saya selalu datang, dan itu saya tahu dia akan pasti menang gitu. Itu yang membuat saya, kenapa saya nggak bisa menang dan kenapa dia selalu menang gitu. Nah itu yang akhirnya saya merevisi strategi saya. Saya observasi lagi apa yang salah di gambar saya. Ya, jadi saya belajar dengan konsisten ikut lomba, akhirnya itu mengasah keterampilan kita sampai ada momen di mana saya tahu cara menang di Kota Malang minimal juara 3 karena gara-gara itu. Jadi saya sudah tahu polanya atau patternnya. Jadi yang ternyata saya baru sadar ya kita harus pelajari patternnya itu tadi, polanya. Jadi kalau di Malang itu, kalau pingin minimal juara 3, kamu harus gambar reok Ponorogo atau polisi lalu lintas. Pasti menang itu. Karena saya tahu patternnya, sudah tahu pattern. Jadi dengan kita istiqomah untuk terus melihat cara pola pattern dan kognitifnya, kita bisa tahu, oh ini yang lebih ideal untuk dilakukan. Atau misalnya ketika saya pernah itu nawarin ke sebuah band, waktu bandnya sangat fenomenal sekali, bandnya namanya Padi. Band Padi, tahu ya band Padi ya? Oh ya, band Padi ya. Waktu itu saya nekat ngajuin, Mas, saya bikinin klip pertamanya Padi yang dalam bentuk animasi. Tapi saya nggak tahu, saya nggak yakin sebetulnya bisa nggak saya bikinnya. Saya cuma bluffing aja, bikinnya kayak gini, padahal itu ya nggak, storyboardnya nggak ada, saya cuma modal tugas akhir saya. Tapi ya mungkin dengan narasi yang pas, akhirnya mereka percaya gitu. Walaupun dalam hati diri saya nggak percaya bisa gitu.
Tapi ya dengan adanya karena dipaksa ada proyek yang harus diselesaikan, akhirnya saya terpaksa untuk belajar lebih dalam lagi tentang animasi. Nah, jadi mungkin kadang-kadang juga butuh hal-hal itu yang membuat kita akhirnya harus belajar lagi karena ada tanggung jawab. Jadi kalau nggak ada tanggung jawab, mungkin kita akan males atau nggak akan eksplor ulang. Tapi karena tadi ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan, akhirnya itu bisa saya selesaikan dalam 4 bulan. Saya kerjakan sendirian 4 bulan. Waktu itu saya masih kerja di Trans TV. Jadi kalau di Trans TV itu kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Nah, saya lanjut dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi ngerjain proyeknya padi. Ya, intinya sih kadang-kadang kalau masih merasa nggak yakin, mungkin harus dikasih challenge tadi, misalnya harus ada pembanding atau harus ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Itu yang membuat kita mulai explore lagi, mulai mengasah lagi keterampilan kita. Gitu. Cukup karena waktu terbatas soalnya. Ya. Makasih. Saya jujur mau saya relate sedikit juga gini sama yang tadi Mas Warid bilang. Jadi buat saya itu seperti ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi ada ketakutan di situ juga. Justru tempatkan diri kita di mana kita tidak bisa lagi menghindari ketakutan itu. Gitu. Jadi kayak ya tadi nawarin udah terima terus gimana? Kan harus jalanin akhirnya gitu kan. Jadi kayak atau misalnya dalam konteks tadi untuk takut untuk ngomong ke depan orang gitu. Daftar aja dulu untuk sesuatu di mana lu mau nggak mau harus ngomong ke depan orang gitu. Menjebloskan diri sendiri secara strategis, tapi jadi kita karena udah daftar akhirnya kita datang gitu kan. Jadi apapun bentuk yang ketakutan yang mau dihadapi gitu. Dan kalau relate yang kemarin saya sempat yang skydive itu juga gitu kan, udah di atas pesawat semua gimana gitu. Nah akhirnya udah lompat juga gitu. Oke, sebentar. Pertanyaan untuk Pak Haidar. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Andri, ya. Maaf ya kalau bisa. Silakan. Alhamdulillah akhirnya. Pertama saya mau menyampaikan salam dulu dari sahabat saya untuk Pak Haidar. Namanya Nursida, dia fans Bapak. Kemudian nama saya Andri, A-N-D-R-I. Kenapa saya ulang? Saya sangat percaya Bapak adalah orang yang sangat cerdas dan saya yakin Bapak akan mengingat saya. Nama saya Andri. Di awal tadi, alhamdulillah, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Di awal tadi Bapak sempat bilang bahwa Bapak senang bekerja sama dengan siapa saja. Jadi saya berharap Bapak ingat saya. Mungkin saja suatu hari nanti kita bisa bekerja sama. Amin. Begini ya, saya seorang ibu, saya punya anak umur 4 tahun. Dan saya sangat tertarik dalam dunia pengasuhan. Terutama saya dan anak saya punya tanda kutip kegilaan yang sama, kami suka buku. Dan saya sangat selektif dalam memilih buku untuk anak. Uniknya lagi, ternyata rata-rata buku yang saya beli itu dari Misan. Kenapa? Sebelum saya membeli buku, saya pasti baca dulu. Cocok nggak ya untuk usia anak saya? Kira-kira ini cocok nggak ya untuk tumbuh kembang anak, untuk mentalnya, untuk fisiknya, ataupun lain sebagainya. Ini membuat saya berpikir apa yang membuat Bapak, saya yakin Bapak punya value yang Bapak pegang di mana Bapak akan menjadikan itu sebagai poin penting dalam menerima karya seseorang untuk diterbitkan di Misan. Saya penasaran apa hal itu, kemudian apakah pernah Bapak merasa
takut atau khawatir bagaimana jika salah satu buku yang diterbitkan Misan itu suatu hari nanti membawa dampak buruk bagi masyarakat khususnya anak-anak. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Pertama begini, kebetulan saya ini sudah berapa ya? Dari tahun 93 sampai sekarang berarti berapa itu? 32 tahun terlibat di dalam dunia pendidikan. Jadi istri saya yang memulai membuat sekolah TK di rumah kami, di rumah PTN persisnya. Itu istri saya memulai sebuah TK di tahun 93. Jadi sekarang sudah 32 tahun, kemudian sekolah itu menjadi lebih besar. Sejak tahun 2000 saya terlibat lebih. Tadinya saya mendukung istri saya saja, tapi kemudian saya terlibat. Berarti paling tidak sudah berapa 25 tahun. Istri saya itu guru TK awalnya. Istri saya itu lulusan PGTK, kemudian ngambil D2 sampai akhirnya menjadi sarjana di bidang keguruan ketika umurnya 45 tahun. Ya. Jadi istri saya itu dulu waktu saya kenal dan akhirnya menikah sudah kuliah di IKIP. Tapi nah ini perlunya revisi hidup. Waktu itu saya nggak begitu mementingkan pendidikan istri saya sehingga saya ajak pindah ke Bandung. Istri saya berhenti kuliah. Tapi dia bertekad untuk kuliah lagi, akhirnya kuliah bertahap. Kadang membawa anak kami yang ketiga yang masih bayi ke ruang kelas dan lain sebagainya. Sampai umur 45 tahun menjadi sarjana keguruan. Nah, saya terlibat cukup cukup intens. Istri saya meskipun direktur sekolah sampai sekarang, tapi passionnya itu adalah pendidikan anak-anak TK, PAUD, ya. Nah, sehingga banyak sekali apa yang disampaikan oleh istri saya itu menjadi sesuatu yang penting. Istri saya itu sering memeriksa buku anak-anak Mizan dan kemudian memberikan masukan-masukan, ya. Nah, jadi sudah pasti memang seharusnya buku anak-anak itu bukan hanya sesuai dengan kelompok umur, bukan hanya harus menarik, bukan hanya harus sesuai dengan psikologi anak, ya. Tapi buku anak itu juga harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak itu untuk mengembangkan diri, berimajinasi dan lain sebagainya. Tentu ada batas-batas moralitas juga, misalnya penggunaan bahasa, misalnya kalau di TK itu biasanya penggunaan kata binatang itu dihindarkan, tapi dipakai hewan. Orang kalau enggak pernah ngajar di sekolah kadang suka lupa. Betul bahwa kedua kata itu sama benarnya, tapi binatang itu punya konotasi yang negatif, denotasinya sama, tapi konotasinya beda, ya. Jadi itu betul-betul diupayakan supaya diperhatikan sebaik-baiknya, sampai sejak beberapa tahun lalu itu penerbit Mizan ingin membuat jaringan taman kanak-kanak, termasuk pra-TK dan lain sebagainya. Pertama karena memang kami mengembangkan ke arah pendidikan. Kedua, ingin memastikan bahwa buku-buku itu dibuat di dalam satu lingkungan yang bisa memastikan bahwa seluruh persyaratan untuk buku bagus bagi anak-anak itu terpenuhi. Jadi istilahnya penulis, editor, bahkan CEO penerbitan buku anak itu selalu terekspos dengan teori-teori dan praktek-praktek baik di bidang pendidikan anak. Tahun lalu harusnya kami sudah memulai dengan TK pertama di Bandung, tapi karena satu sebab itu belum terjadi, tapi betul-betul merupakan niat kami untuk memiliki jaringan TK yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya exposure bagi penulis, editor. Karena kadang-kadang orang kalau tidak punya pengalaman, tentu orang bisa punya pengalaman menjadi ibu, ya, itu suatu pengalaman yang sangat bagus. Tapi kalau dia punya pengalaman mendidik
dan mengetahui lebih banyak latar belakang anak yang sangat beragam, itu pemahamannya tentang bagaimana sebuah buku yang baik itu harus dibuat, itu akan sangat meningkat. Dulu kebetulan anak-anak kami itu punya kesempatan, 4 anak saya itu punya kesempatan bersekolah di luar negeri. Dan saya sama istri saya itu kadang observasi ke kelas, seperti di Amerika itu, orang tua itu boleh membuat janji untuk ikut belajar di kelas, untuk mengobservasi. Saya dan istri saya kadang minta waktu dan kita duduk di situ melihat. Ya, waktu kami berkesempatan ke Finlandia, saya dan istri saya juga duduk di kelas memperhatikan bagaimana guru itu mengajar. Ya, istri saya dulu waktu saya mengambil saya research disertasi, bukan di Boston tapi di Bloomington di Indiana. Istri saya itu ikut jadi auditor pendengar dalam kuliah-kuliah psikologi. Jadi saya minta izin kepada dosennya agar istri saya diizinkan untuk ikut di dalam kuliah psikologi di situ. Tujuannya untuk memastikan bahwa kita memahami psikologi anak, ya, bahkan bahasa, imajinasi, kebutuhan akan imajinasi, ya. Saya yang mendorong, suatu kali saya kena COVID, nggak bisa keluar kamar, kebetulan saya terekspos dengan lagunya Panji Sakti, mungkin ada yang pernah dengar ya, Panji Sakti. Nah, Panji Sakti itu juga nulis lagu anak, 2 yang dia tulis pertama adalah Agar-agar sama Sayur Juara judulnya. Waktu saya lihat lagunya Panji Sakti itu, ini nggak ada layar tapi ya, sebetulnya bisa di style. Itu saya lihat, ini saya kemudian mengatakan Panji Sakti itu lebih penting dari 1000 ustadz, saya bilang. Bagaimana dia mengajarkan empati, kecintaan kepada teman dengan membuat sebuah lagu yang judulnya Agar-agar. Langsung saya hubungi sampai akhirnya terbit buku Agar-agar dan Sayur Juara itu. Ya. Nanti Agar-agar itu cuma 2 menit lagunya, kalau mau diputerin boleh. Nah jadi memang dan membuat buku anak itu jauh lebih sulit daripada membuat buku untuk orang dewasa. Karena begitu banyaknya variabel. Tapi kalau orang sudah berpengalaman menjadi orang tua, apalagi menjadi guru, itu dia akan tahu bagaimana sebuah pesan itu harus disampaikan kepada anak. Jadi di awal kami membuat sekolah itu, kami berdebat, mana yang harus lebih tinggi, gaji guru SMP apa TK? Guru TK. Yang lebih susah itu jadi guru TK daripada guru SMP. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Terus yang kedua apa tadi? Oh sangat besar, dan saya pernah marah, tapi marah saya itu bukan marah yang tidak terkendali. Di dalam suatu rapat tahunan perusahaan kami, penerbitan itu, saya marah karena saya merasa kita ceroboh di dalam menerbitkan sebuah buku anak gitu ya. Sekarang pun saya menganggap ada yang bagus. Mizan itu hampir setiap tahun kalau ada pameran buku nasional atau pameran buku Islam, itu ada saja buku anaknya yang menang gitu ya, sebagai buku anak terbaik. Buku kami ini diterbitkan dalam bahasa Inggris di Australia, diterbitkan dalam bahasa Turki di Turki. Saya lupa, mungkin di Inggris ada ya, jadi ada beberapa buku kami itu yang diterbitkan, tapi ketakutan itu ada karena jauh lebih besar tanggung jawab kita kalau kita keliru dalam memberikan pesan kepada anak-anak ketimbang kepada orang dewasa. Karena anak-anak itu kan masih polos ya, masih polos. Jadi ketakutan itu ada, dan sampai detik ini kami masih berusaha untuk memastikan bahwa buku anak-anak yang kami terbitkan itu sesempurna yang mungkin dilihat dalam berbagai aspeknya gitu ya. Tapi itu memang sangat penting. Gak tahu ada hubungan, yang ini hubungannya revisi buku. Ya, ada revisinya pokoknya. Dan yang saya tahu juga karena saya terlibat di Mizan juga, jadi bahkan khusus untuk buku-buku anak pun juga jadi behind the scene-nya itu memang panjang prosesnya, pemilihan katanya, dan
pasti juga melibatkan konsultan psikolog anak juga, dan bahkan secara visual misalnya untuk jangan sampai ada gambar, bahkan sesimpel kayak jangan sampai ada senjata tajam, jangan sampai ada kayak darah, hal-hal seperti itu sangat perhatian yang ekstra gitu. Ya sebagai salah satu ya prinsip-prinsip yang dipegang agar apa yang kita menghasilkan dampak yang diharapkan, jangan sampai itu justru ada bumerang negatifnya kan gitu ya. Ini Pak Mas Ali kalau boleh 2 menit lagu agar-agar nanti kalau sudah ditutup lagunya Nugi. Ya. Pikir biar tahu saya perhatikan. Mau ditampilkan di sini? Ada layarnya? Ini? Oh ya boleh. Tapi kita nutupin. Atau gini, maaf, atau mungkin nanti setelah ini close nih kita pasang gitu ya. Jadi agar waktunya lebih oke. Oke, sebentar ya. Ini pertanyaan dulu ya. 1, 2, 3. Archie kayaknya. Mudah-mudahan. Ya, silakan Archie. Yes, selamat malam semua. Ini saya Archie, mau bertanya ke Mas Wadid. Oke, kan jadi lupa. Oke, kan Mas Wadid bekerja di bidang kreatif, dan bidang kreatif itu kan kadang suka ada yang generalis, ada yang spesialis juga. Dan kadang itu kan kadang serabutan, kadang ada yang pengennya di satu spesialis aja gitu kerjanya. Karena saya juga kebetulan kerja di bidang kreatif. Pertanyaannya, gimana sih kalau misalkan emang arahnya generalis untuk memprioritaskan mana dulu nih yang harus dikerjain? Misalkan kerjanya ada service, ada juga mau bikin kayak personal project sendiri gitu atau semacam IP gitu. Apalagi ya kurang lebih itu sih pertanyaan. Ya. Oke, saya mungkin sudah pernah merasakan di momen kamu, dulu saya kenapa saya kuliah di multimedia, karena saya pingin belajar banyak hal, apapun yang berhubungan dengan visual konten kreatif. Jadi saya belajar bikin film, bikin animasi, bikin game, bikin desain. Saya hampir lumayan tahu semuanya. Saya nggak sadar waktu itu adalah sebutan dari generalis waktu itu ya. Tapi saya merasa dengan saya punya keterampilan yang cukup bervariasi, kayaknya saya bisa membuat karya yang lebih keren dan lebih beragam hasilnya. Itu sebetulnya tujuannya. Nah, ketika saya diterima di Trans TV waktu itu saya karyawan ke-30, kebetulan karyawan yang paling muda waktu itu. Di situ jabatan saya kreatif designer, tapi kerjaan saya generalis juga. Jadi mulai dari yang saya ngurusin animasi on air dan sampai event-event off air, semua grafis saya yang kerjain. Sampai kalau kamu pernah lihat mobil Trans TV yang batik, nah itu saya yang buat. Sampai disuruh ngurusin kayak gituan. Jadi di sisi lain saya nggak protes, saya jadikan itu sebagai pengalaman dan itu yang mempercepat saya dalam berkarya. Nah, kemudian saya mulai merasa tidak ada tantangan lagi. Karena saya tahu kalau kerja di Trans TV itu saya udah tahu patternnya. Oh, jam segini berangkat, pulang jam segini, ngerjainnya kayak gini. Gitu terus sampai tutup.
Nah, akhirnya saya memutuskan untuk cari tantangan baru. Ya mungkin karena masa-masa muda ya. Jadi saya nggak terlalu mikir tentang keluarga, tentang besok gajian, besok nggak ada gajian ya nggak apa-apa. Itu saya umur 22 keluar saya. Saya akhirnya cari tantangan baru, saya bikin perusahaan sama teman-teman. Nah, di situ kan berarti bukan keterampilan desain lagi yang saya pelajari, tapi saya masuk ke ranah baru yaitu mengelola sebuah bisnis. Dan ternyata karena itu baru, cuma bisa bertahan 1 tahun. Akhirnya ya mungkin karena tadi seperti Pak Haidar, ndablek gitu ya, atau keras kepala, saya enggak, dan karena masih muda, akhirnya saya masih nekat untuk nyoba lagi. Kali ini saya bikin sendiri. Kalau yang sebelumnya saya ber-8 orang, kali ini saya bersendiri, saya ngajuin proposal ke orang tua pinjem sertifikat rumah buat kolateral pinjem bank 400 juta. Balik lagi, itu juga modal nekat, saya nggak tahu ilmunya, bagaimana mengelola bisnis, tapi ya alhamdulillah ya survive sampai sekarang. Jadi waktu itu saya harus bayar 800 juta Pak, selama 6 tahun, karena saya nggak tahu itu gimana cara balikin 400 juta, ternyata jadi 800 juta. Tapi saya jalani itu semua dengan ndablek tadi, dengan ndablek, bukan deg-degan tapi ndablek, dengan keras kepala. Intinya sih, kalau kamu masih muda, manfaatkan untuk eksplorasi seperti tadi. Karena kamu belum punya tanggungan untuk ngasih makan keluargamu, atau ya kamu punya waktu untuk bisa melakukan hal kesalahan tadi. Tapi kalau saya bukan terlalu nekat ya, tapi nekat yang bisa tetap tersenyum lah kalau gagal. Jadi tetap ada terukur nekatnya. Calculated nekat gitu. Jadi intinya ya keterampilan itu bisa dipelajari kalau kamu memang niat dan berani dan nekat terukur. Jadi semua pilihan ke kamu semua. Mau ke generalis, mau ke IP development, atau mau buka bisnis, itu semua kembali lagi seberapa terang lentera jiwamu, seberapa nekat dan privilege kamu dalam waktu, karena masa muda itu waktunya paling lebih banyak daripada saya sekarang iri dengan kalian yang masih muda, karena di momen saya sekarang itu karena saya sudah punya 3 anak, jadi eksplorasi saya kalau bikin hal yang baru itu terbatas. Nah, jadi kalau kamu masih punya waktu, manfaatkan. Gitu. Malam ini kalau ada penulis itu salah satu buku bestseller itu judulnya The Power of the Pipette. Nah, kalau ada penulis bikin The Power of the Black. Laku ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Sebentar. Turun dulu tangannya. Ya. Sebentar. Jangan begini, curang itu namanya gini. 1, 2, 3. Mana? Iya. Iya, silakan. Oke. Sorry ya. Ya, itu mic-nya. Sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya untuk Pak Haidar. Sebelumnya terima kasih. Saya Resa ingin bertanya Pak Haidar.
Sebelumnya saya pengen cerita sebentar aja. Saya salah satu orang yang self love-nya itu memberi buku. Teman saya nikah, saya kasih buku. Teman lulus sidang, saya kasih buku. Teman sakit, nengokin orang sakit, saya kasih buku. Ini buat nemenin sakit kamu. Ada teman saya yang mudik pulang kampung dari kuliah, saya kasih buku juga. Ini untuk nemenin belasan jam perjalanan kamu di kereta. Tapi kalau kasih hadiah saya jangan buku. Benar nggak? Bahkan saya ngasih buku-buku yang saya sendiri pun belum saya baca. Dan salah satu penerbit yang saya cari diskonannya itu penerbit Mizan. Oh iya. Di Cipinang, di Mall Cipinang. Iya dari penerbit. Begitu tahu salah satu pembicaranya itu dari salah satu orang yang berpengaruh di penerbit Mizan, saya jadi tertarik. Wah ini ladang diskonnya. Lanjut ke pertanyaannya. Saya penasaran dengan masa muda Pak Haidar setelah mendengar Pak Haidar itu dari backgroundnya teknik industri ya Pak. Selepas lulus kuliah Pak Haidar berkarir di mana sih Pak? Sampai akhirnya Pak Haidar bisa memutuskan membangun penerbitan, usaha penerbitan, menggeluti dunia kepenulisan. Pak Haidar sempat mencoba berkarir di bidang mana aja. Sampai tadi ya menemukan, ya sepertinya saya harus membangun penerbitan Mizan gitu. Apa sih Pak yang melatar belakangi keputusan Bapak tersebut? Terima kasih. Cerita saya memilih pekerjaan itu panjang. Jadi saya memulai dengan sesuatu dan berakhir dengan sesuatu. Saya memulai dengan membuat penerbit Mizan, sampai sekarang di penerbit Mizan. Jadi saya nggak pernah kerja di tempat lain kecuali saya pernah ditunjuk untuk menjadi pemimpin perusahaan harian Republika, tapi itu tanpa sepengetahuan saya. Iya betul. Jadi dulu itu kalau mau bikin koran atau majalah ada namanya SIUP, surat izin usaha penerbitan ya kalau nggak salah. Nah tiba-tiba suatu pagi saya diberitahu bahwa nama saya sudah masuk di daftar itu, sehingga akhirnya saya bekerja di perusahaan Republika. Mau saya hanya 2 tahun menjadi 6 tahun, tapi di luar itu saya sudah memulai membuat perusahaan penerbitan itu sebelum saya resmi lulus dari ITB. Jadi saya masih statusnya mahasiswa, saya sudah memulai dengan membuat perusahaan penerbitan Mizan itu sampai sekarang. Tentu saya pernah mencoba berbagai bisnis yang lain, ada yang masih jalan sampai sekarang, tapi saya tidak pernah merasa diri saya kecuali sebagai orang Mizan gitu ya. Jadi perhatian saya terutama ke situ. Ada banyak kegiatan saya yang lain, tapi semuanya itu kegiatan yang bersifat sosial, bukan Nah jadi sebetulnya ceritanya itu saya nggak tahu sejak kapan. Saya ini memang suka baca dan suka nulis. Saya ingat saya pernah ikut di dalam lomba kepenulisan waktu SMA. Dan saya mendapatkan juara penulisan pada waktu itu. Ketika saya masuk ITB, sejak hari-hari pertama itu saya sudah rajin ke perpustakaan memang. Karena suka membaca buku, saya sering ke perpustakaan ITB, kemudian saya dulu aktivis Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB itu punya perpustakaan yang sangat bagus, khususnya koleksi buku-buku Islamnya. Dan ketika saya mungkin ada di tahun kedua, saya sudah menjadi redaktur sebuah majalah yang diterbitkan oleh satu unit di Masjid Salman, namanya Penerbit Pustaka. Majalah pustaka dulu itu ada majalah yang sangat serius, sangat berwibawa di Indonesia, namanya majalah Prisma. Nah, sirkulasi kita dulu berhasil menyaingi sirkulasinya majalah Prisma, meskipun semua pengasuhnya itu masih mahasiswa. Nah, jadi saya sudah mulai belajar menulis di situ sampai akhirnya tadi saya ceritakan saya menulis di Pikiran Rakyat, ya, sehingga saya suka baca buku, saya suka menulis.
ketika saya hampir lulus, belum lulus pada waktu itu, saya ini kebetulan juga nggak punya sama sekali bayangan bekerja di kantor milik orang lain, nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak bisa bayangin kalau saya kerja di kantor orang itu apa ya yang saya kerjain. Jadi dalam pikiran saya harus punya perusahaan saya sendiri. Jadi waktu itu usia saya tahun 82 ya, berarti usia saya 25 tahun ya. Kenapa saya belum lulus? Karena saya pikir tadinya saya sudah lulus. Tapi ternyata ada satu mata pelajaran yang nilai saya tidak masuk gitu ya. Nah saya memulai Mizan karena memang saya punya passion waktu itu dalam hal membaca dan menulis. Kemudian juga ketika saya di Masjid Salman tahun 76 saya masuk ITB, itu jauh setelah perang Diponegoro ya. Jangan dikira 76 itu masih dekat perang Diponegoro. Ini soal lahirnya kan tahun berapa semua. Itu saya melihat betul apa yang oleh almarhum Nur Khalis Majid itu disebut sebagai kebangkitan kebangkitan ekonomi kaum santri, disebutnya begitu, saya lupa istilahnya, sudah lupa. Jadi ketika saya di Salman tuh saya lihat jamaah Masjid Salman tuh datang bawa mobil, kadang mobilnya Mercy, kadang BMW. Jadi ada satu pasar muslim baru yang belum terpenuhi dengan penerbit-penerbit yang ada pada waktu itu. Dulu yang paling besar namanya Al-Ma'arif. Cetakannya, saya tidak mengecilkan Al-Ma'arif ya, hanya bercerita. Cetakannya miring-miring, kadang ada halamannya yang kabur, covernya asal-asalan. Ada pada waktu itu penerbit pustaka yang saya terlibat itu sudah mulai membuat buku yang sangat bagus. Nah karena saya senang baca, senang nulis, saya melihat ada pasar yang belum terisi, ya. Waktu itu saya juga punya cita-cita yang luar biasa besar di tempat di Masjid Salman, dan waktu itu kita diyakinkan bahwa ini masa kebangkitan Islam. Saatnya bangsa-bangsa Muslim itu bisa berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa besar pada waktu itu. Jadi ada semangat besar untuk dakwah dalam arti luas, senang baca, senang nulis, melihat ada pasar yang belum terisi, ceruk pasar yang belum terisi, sehingga pada waktu itu saya yakin apa yang saya lakukan tuh pasti berhasil, tentu dengan izin Allah SWT. Saya nggak pernah punya keraguan sedikit pun bahwa apa yang saya lakukan ketika memutuskan membuat penerbit Mizan itu akan berhasil, saya yakin. Nah jadi itu istilahnya itu saya beribadah sambil menyalurkan passion, tapi dapat duit. Nah, itulah yang mendorong saya untuk membuat. Bukan tidak ada problem sepanjang berapa, jadi 40 sekian tahun lebih, itu bukan tidak ada problem. Tapi saya selalu percaya bahwa dalam setiap krisis itu ada kesempatan. Jadi saya kalau dapat krisis itu saya nggak pernah kaget, panik, nggak pernah. Oh ini titik di mana saya akan berkembang lebih jauh, saya akan melompat. Jadi setiap ada krisis itu saya hadapi dengan penuh kegairahan. Ya, nggak pernah merasa takut, khawatir. Di balik krisis itu mesti ada kesempatan. Dan krisis itu sebetulnya alarm untuk menunjukkan kepada kita ada kekurangan yang belum kita perbaiki. Kalau belum mencapai titik kritis, kita masih santai. Tapi begitu mencapai titik kritis, persoalannya survival tadi. Nah karena survival langsung kita cari, dan dalam pengalaman saya, perusahaan kami itu selalu menjadi lebih baik ketika ada krisis dibanding dengan sebelum ada krisis. Selalu begitu. Dan ini menurut saya harus dipegang. Jadi kalau ditanya, saya nggak pernah kerja di perusahaan lain. Saya di Mizan sejak belum lulus secara resmi, sampai sekarang saya masih di penerbit Mizan. Ya, itu jawabannya. Oke, mungkin terakhir ini yang saya tanyakan juga ke, mohon maaf ya buat yang belum sempat tanya.
Ini kemarin saya tanyakan juga ke Mas Oki gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan apa yang Mas Wadid dan Pak Haidar sudah share juga, ada nggak pertanyaan menurut Mas Wadid dan Pak Haidar itu penting tapi kita belum nanya, jadi ada pesan yang menurut Mas Wadid dan Pak Haidar penting nggak untuk disampaikan tapi kita belum sempat tanya, jadi pesan itu akhirnya belum tersampaikan. Nah, mungkin dari Mas Wadid dulu. Pertanyaan atau langsung jawabannya? Jawabannya ya. Harusnya ditanyakan Iya. Sehingga pesan itu tidak keluar gitu. Oke. Nggak tahu ini pertanyaannya apa, tapi saya langsung jawab aja. Karena ini ngomongin tentang revisi hidup ya. Jadi kalau dari saya, tugas kita sebetulnya ya menjalani kehidupan itu sendiri. Dan buat secara ilmiah memang bahagia itu cuma butuh sedikit saja porsinya, karena pada dasarnya manusia itu memang hidup untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita terus mencari kebahagiaan, itu malah bikin kita cepat mati. Secara ilmiah seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kacamata jagat raya, waduh berat sekali, jagat raya, persoalan-persoalan yang kita obrolkan itu malah ternyata terlihat remeh-temeh ya. Karena kita itu berada di, jadi galaksi itu kan, kita itu ada di Bima Sakti ya. Ternyata sudah diukur sama manusia, sudah ada ratusan miliar Bima Sakti lain yang ada di jagat raya ini. Makanya kita kelihatan remeh-temeh tadi. Jadi ya hidup jangan terlalu ruwet, karena ya kita terlalu remeh bagi kacamata jagat raya. Itu aja. Silakan Pak Haidar. Ya, ini pertanyaan yang perlu diajukan, nanti saya kasih jawabannya adalah apakah untuk sukses dan untuk mendapatkan kebahagiaan dari kesuksesan kita itu, kita harus bekerja di tempat yang kita punya passion tentang itu. Jawabannya iya, harus di tempat yang kita punya passion. Tapi passion itu apa? Passion itu sebetulnya dari kata pathos. Pathos itu artinya cinta. Nah, tapi yang orang suka lupa bahwa istilah passion itu berasal dari bahasa Latin pati. Pati itu artinya sakit. Nah, bagaimana satu kata bisa memiliki arti yang beda sekali, cinta dan sakit. Di sini sebetulnya kunci kata passion itu apa? Ya, dan di sini menurut saya banyak orang suka salah. Sehingga ada orang sinis kalau ada orang ngomong harus bekerja di bidang yang kita punya passion. Menurut saya orang itu berhak sinis kalau kata passion itu difahami dengan cara yang keliru. Kalau orang hanya memahami kata passion sebagai cinta, artinya kita harus bekerja di tempat yang kita cintai dengan dalam arti bahwa kita sudah punya cinta yang fix terhadap sebuah profesi, orang sinis. Pada kenyataannya sulit orang di zaman sekarang ini, sulit kita mendapatkan pekerjaan, sulit kita memiliki kemewahan untuk memilih bidang pekerjaan kita sendiri. Bukan tidak bisa loh ya, mungkin tapi sulit. Nah, kelirunya itu tadi bahwa artinya passion itu bukan hanya cinta, tapi juga rasa sakit. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan cinta dan rasa sakit
dalam sebuah kata yang disebut passion. Jadi passion itu adalah kecintaan kepada sesuatu sehingga bahkan sesuatu yang dalam keadaan normal membuat kita sakit atau susah, dia bisa membuat kita bahagia. Jadi harus dilihat, jangan menganggap bahwa sesuatu yang kita punya passion itu mesti sesuatu yang kalau kita kerjakan kita nggak ada kesusahan. Kan istilahnya kerja dibayar. Ya, kerja dibayar. Saya kasih contoh, saya suka ngasih contoh begini. Pilih mana ya, siapa siapa Andri, nggak lupa saya, jangan diingetin. Andri, tadi saya lagi nyari orangnya, Andri punya anak 1 ya. Pilih mana Andri menjadi seseorang yang punya anak sehingga ketika anaknya bayi harus bangun 3, 4, 5, 6, 7 kali, membersihkan kotoran, ya, mengalami sakit di sana sini, ya, tapi punya anak, atau tidur nyenyak setiap hari tapi nggak punya anak. Punya anak meskipun susah. Ini yang disebut passion. Ya, kecintaan kepada sesuatu sehingga meskipun kita menderita akibat sesuatu itu kita bahagia. Justru kalau penderitaan itu hilang, kita nggak bahagia. Nah, jadi kita harus ingat bahwa bekerja di tempat kita punya passion itu mungkin pekerjaan yang sangat sulit, itu satu. Bukan, waduh pekerjaannya kan sulit, ini sangat sulit. Sehingga kita pikir itu bukan passion kita, itu satu. Kedua, cinta itu harus dipelajari. Cinta itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Saya kasih contoh yang sudah punya pasangan hidup, punya suami, punya istri. Apakah kalau saya ini jatuh cinta pada pandangan pertama sama istri saya? Tapi apakah kalau begitu kemudian seumur hidup saya nggak perlu belajar mencintai istri saya? Harus. Belajar mencintai itu bagaimana caranya? Memahami. Kalaupun dia punya kelemahan, kita paham kenapa dia punya kelemahan itu. Kemudian memaklumi. Ya, selalu menerima kekurangan pasangan hidup kita pada saat itu meskipun bukan nggak boleh saling memperbaiki. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau istri saya bilang saya ini begini, oke, kita harus menerima pasangan hidup kita dalam kelemahannya apapun juga at any point in time, tapi saling memperbaiki nggak apa-apa ya. Nah jadi cinta itu harus learn and relearn, nggak pernah berhenti cinta. Jangan dikira bahwa kita itu nggak bisa jatuh cinta kepada sesuatu yang sebelumnya kita tidak cinta. Jangan juga kita mengira bahwa sekali kita cinta, selamanya kita akan cinta. Nah itu cinta itu harus terus diperbaharui, dipelajari dan diperbaharui. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari meaning. Sebetulnya kebahagiaan itu bukan pada persoalan nggak dapat cobaan, ya. Selalu dapat kelancaran, bukan. Kebahagiaan itu didapat dari meaning, dari makna. Bahkan pada saat kita mendapatkan cobaan, kalau kita bisa menemukan meaning pada cobaan itu, kita bahagia. Ini kejadian betul. Ada seorang wartawan Republika waktu itu, penulis buku Mizan, diterbitkan, punya adik yang mengalami sakit yang membuat kita kasihan. Nah, tapi ketika adiknya meninggal, mereka merasa kehilangan. Padahal itu susah betul ngurusin si adik itu. Misalnya apa? Dulu keberadaan adik di rumah ibunya itu menyebabkan mereka satu bersaudara itu selalu datang ke rumah itu. Kumpul karena mau menyenangkan adiknya. Itu dia bilang, dulu saya kalau punya uang lebih, perempuan ini, saya selalu mikir ini mau saya kasih adik saya. Mereka nabung sehingga adiknya bisa pergi haji. Ketika adiknya meninggal, dia punya uang lebih, mau saya apain uang saya ini? Bingung dia. Jadi yang penting itu adalah meaning. Dan meaning itu tidak selalu ada pada
sesuatu yang menyenangkan. Selama kita bisa mencari meaning di dalam hidup kita bisa cinta pada itu meskipun itu sesuatu yang menyulitkan. Ini terakhir sebagai penutup, Mas Ali sudah bingung. Itu ada pernah dengar Viktor Frankl ya? Viktor Frankl itu di salah satu bukunya, kan dia itu pernah di Auschwitz, di camp penahanan Holocaust. Ya camp penahanan Nazi yang dahsyat itu penderitaannya, sampai setiap hari itu dia melihat beberapa orang itu menabrakkan diri di kawat berduri yang dialiri listrik untuk bunuh diri dari beratnya. Ceritanya menarik lah, sampai Viktor Frankl itu mikir bagaimana supaya saya nggak bunuh diri. Saya harus mendapatkan meaning. Itu nanti Viktor Frankl itu terkenal sebagai psikolog yang menemukan logoterapi. Ya, jadi terapi atas persoalan kejiwaan dengan cara membantu orang itu mendapatkan meaning dari kesulitannya. Dia akhirnya waktu itu kelihatan bayangan istrinya datang yang memperkuat dia, dan dia akhirnya mengatakan adanya saya di camp Auschwitz ini adalah untuk membantu orang agar orang tidak bunuh diri. Nah, alhasil dia akhirnya bebas, perang dunia itu Nazi kalah, dia buka praktek. Satu kali ada seorang tua gitu yang datang ke tempat praktek dia dalam keadaan lemah lunglai, kusut, mukanya sedih, duduk di depannya Viktor Frankl. Ditanya, ada apa kamu kok begini? Saya baru ditinggal mati istri saya yang saya cintai, yang sudah hidup bersama saya selama lebih dari 50 tahun, kata dia. Terus, saya merasa buat apa hidup? Selama ini hidup itu saya share sama istri saya. Kalau saya makan enak, wah istri saya pasti senang kalau saya bawakan ini. Ya, kalau saya lihat tempat yang bagus, wah ini istri saya kalau ke sini pasti istri saya senang. Semua diarahkan kepada istrinya. Ketika istrinya meninggal, hidup nggak punya meaning lagi. Mau buat apa? Seperti seorang kakak yang tadi punya uang lebih dan nggak tahu dikemanakan. Karena selama ini dikasih kepada adiknya yang sakit. Nah, hebatnya Viktor Frankl. Dia harus mencari meaning dalam kedukaan orang itu yang ditinggal istri yang dia cinta itu. Dia bilang, coba kamu bayangin, kan salah satu dari kamu harus mati duluan. Ya istri kamu mati duluan atau kamu mati duluan. Coba bayangkan kalau kamu yang mati duluan gimana? Kata Viktor Frankl. Laki-laki itu terhenyak. Wah, kalau saya yang mati duluan, berarti istri saya yang akan mengalami kesedihan seperti yang saya alami sekarang. Kata Viktor Frankl, tahukah kamu apa meaning dari meninggalnya istri kamu lebih dulu dari kamu? Apa katanya? Kamu sudah menyelamatkan istrimu dari mengalami kesedihan kalau kamu yang mati duluan. Katanya Viktor Frankl. Orang itu bangkit keluar dari tempat prakteknya Viktor Frankl dalam keadaan kuat, senang, bahagia. Karena apa? Tadinya kematian istrinya nggak ada meaningnya, sekarang kematian istrinya menjadi ada meaning. Persoalannya itu hanya pada meaning itu. Jadi saya suka ngasih tahu editor di penerbit saya itu, jangan pernah memberi meaning pekerjaan kamu itu hanya meriksa salah cetak, menyelaraskan kata-kata. Tiap hari bertahun-tahun pergi keluar rumah sampai pulang hanya meriksa salah cetak. Kasih meaning yang paling besar apa? Saya sedang membuat buku yang saya buat dengan sesempurna mungkin, sehingga orang senang membacanya, menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik, bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada orang karena membaca buku yang saya buat. Bayangkan dari meaning sekedar ngoreksi salah cetak, menjadi meaning yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu pasti kita bekerjanya beda kalau meaningnya besar. Saya punya cerita lagi soal tukang batu, 3 tukang batu. Ya, pendek aja, 3 tukang batu mengerjakan dinding yang sama. Sama-sama mencampur semen dan pasir. Sama-sama kena panas yang sama. Nggak ada bedanya. Pekerjaannya sama, capeknya sama, kena sinar matahari yang sama. Yang satu kalau ditanya, Pak lagi ngapain? Sambil ngeliat jam terus, nunggu jam 4 pulang. Ngapain? Emang nggak lihat? Lagi masang batu bata gini, sama kesal. Yang kedua ditanya, lagi ngapain? Oh ini lagi bikin dinding untuk bikin rumah.
Yang ketiga ada tukang batu yang agak tua, ditanya lagi apa? Ini Pak, saya lagi bikin rumah untuk pasangan muda yang baru punya anak. Ini rumah mereka pertama ini. Sambil bayangkan dia punya anak yang sudah punya pasangan hidup, punya anak bayi. Dia bayangkan seperti membangunkan rumah untuk anaknya itu. Coba bayangkan, kira-kira hasil pekerjaannya akan sama enggak? Beda. Kira-kira capeknya akan sama enggak? Beda. Pekerjaannya sama, nyampur pasir sama semen, masang batu bata, kena sinar matahari panas yang sama, yang tukang batu pertama pasti jauh lebih capek dari tukang batu yang ketiga ini. Apa bedanya? Bedanya meaning. Yang satu terpaksa bekerja, yang satu mencari meaning sebesar-besarnya pada dia mencampur pasir dan semen untuk masang batu bata, untuk membahagiakan pasangan muda yang punya bayi. Jadi persoalan hidup kita ini semua adalah pada persoalan meaning. Yang disebut passion itu adalah kecintaan kepada sesuatu yang dilahirkan dari pemberian meaning pada pekerjaan kita sebesar mungkin. Jadi kalau kita terpaksa bekerja di satu perusahaan atau di satu pekerjaan yang kita bukan hobi kita, bukan kesenangan kita, belajarlah jatuh cinta sama pekerjaan itu. Caranya jatuh cinta, kasih meaning sebesar-besarnya. Nanti kita akan jatuh cinta, tadinya pekerjaan itu bukan passion kita, akhirnya pekerjaan itu menjadi passion kita. Itu ya kira-kira.